sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Coba agak di zoom dikit ya. Oke, cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini saya akan mempresentasikan hasil revisi yang telah saya buat. Baik, Bu, kemarin itu saya revisi dari Ibu itu ada di hipotesis ya, Bu. Sebelum itu, Bu, saya itu kan kemarin ada di masalahnya itu di operasional variabel dan pengukurannya, Bu. Nah, di situ ternyata penelitian jurnal penelitian saya itu ada yang nggak ada operasional variabelnya, ada yang operasional variabelnya, tapi nggak ada kuesionernya, Bu. Terus udah saya coba hubungi penulisnya, tapi nggak dibalas juga sampai sekarang. Dan saya mencari penelitian yang lain, alhamdulillah dia ada operational variable dan saya hubungi untuk meminta kuesionernya, langsung dibalasnya, Bu. Jadi saya merubah jurnal rujukan saya itu menjadi jurnal Pat et al, Bu. Pat et al, Bu. Di sini dia hipotesisnya disebutkan ada 6, hampir sama yang kayak kemarin, Bu. Itu dia ada behavioral intention, kemudian ada performance expectation, terus ada effort expectation, ada social influence, lalu ada perceived risk, kemudian dan terakhir ada perceived cost. Lalu di sini ada metode penelitiannya. Sini sudah saya jelaskan, dia menggunakan data primer, kemudian ada objek penelitiannya itu pada UMKM, Bengkong Golden City Batam. Di sini juga saya sudah menyebutkan peneliti itu menyebarkan atau membagikan kuesioner secara langsung kepada responden dengan menggunakan skala Likert dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dan alat yang digunakan oleh peneliti juga saya menggunakan analisis menggunakan SPSS versi 20. Kemudian ada jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Penarikan sampel yang digunakan ada berupa purposive sampling. Lalu di sini operasional variabelnya, Bu. Ada 6 hipotesis. Kemudian di instrumen penelitian ini juga sudah saya sebutkan, peneliti menggunakan berbentuk kuesioner untuk menguji reliabilitas dan validitasnya. Lalu waktunya tahun 2022 di UMKM Bengkong Golden City Batam, dan teknik penetapan jumlah sampelnya. Sampel penelitian ini di UMKM Bengkong Golden City Batam yang sudah menggunakan e-wallet dalam bertransaksi atau dalam berbisnisnya, Bu. Kemudian ada teknik penarikan sampel. Teknik pengumpulan data, ini saya menggunakan data primer. Lalu ada teknik pengolahan datanya, saya menggunakan alat bantu aplikasi SPSS, Bu, versi 20. Dan teknik analisis datanya ini saya ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedasitas, dan ada uji hipotesis. Dan ini daftar pustaka. Sudah, Bu?
Oke, Mbak Ipeh, berarti tadi ganti artikel rujukan atau gimana? Artikel rujukannya, Bu, jadi Pat et al. Soalnya artikel rujukan saya yang sebelumnya, dia nggak ada kuesioner sama pengukuran variabelnya, Bu. Oke, berarti di latar belakang udah disesuaikan ya. Nanti Udah, jangan Bu. sampai ini. Terus bedanya ya dengan yang Pat al apa? Kalau Pat et al. Itu dia di sini, Bu. Harus kami sebutkan ya nanti ya. Ya, Bu. Dia daerah Manado. Oke. Terus berarti objeknya ya yang beda. Iya, Bu, objeknya. Oke, terus hipotesisnya berarti tetap sama. Yang sebelumnya hanya rujukannya aja. Iya, ya, Bu. Cuman di Pat et al. Ini dia ada pakai cost-nya, Bu. Kalau saya sebelumnya nggak ada pakai perhitungan cost-nya. Nah, terus kamu pakai di sini pakai enggak? Pakai, Bu. Sama Apa kayak Pat et al. Dikasih ditaruh di hipotesis berapa? Ada Oh 6, ini. Bu. Oh, ada 6 jadinya. Oke, terus tadi definisi operasional bubble, data primer, oke, terus mana definisi operasional indikator. Nah, kalau setelah indikator hasilnya ada teknik pengukurannya itu Mbak sebelahnya. Skala Likert gitu. Atau kalau tadi ada jawabannya ya tidak, berarti dummy gitu. Nah, sebelahnya indikator itu. Terus efek SPT, terus cost-nya ukur pakai apa ini? Baru behavior intention? Ini, Bu. Oke, terus jenis sumber data, datanya primer. Ini populasinya siapa? Penjual atau pemilik UMKM ini, Bu? Ya disebutin itu kan baru cuma datanya. Harusnya sebentar ke bawah lagi coba yang penarikan sampel. Instrumen penelitiannya berarti uji validitas dan reliabilitasnya. Kamu belum jelasin untuk uji validitas dan reliabilitasnya pakai apa? Iya, belum, Bu. Terus nah ini di teknik penarikan sampel dijelasin dulu populasinya. Terus di sini kan ada berupa purpose sampling, berarti kan ada kriterianya kan? Iya, Bu. Nah, kriterianya apa aja? Ini kan kamu penjual atau pemilik UMKM bengkong yang sudah melakukan transaksi penjualnya dengan cara e-wallet. Ya berarti kan ini ada Pak ini kan? Berarti Anda harus bisa masyarakat tadi kan kamu pakai SPSS kan? Iya, pakai SPSS, Bu. Jadi Anda harus bisa memastikan nanti datamu bisa lebih dari 30 loh ya. SPS itu kan hanya baseline-nya kan minimal 30 sampel tuh. Iya, Bu. Terus teknik penarikan sampel, terus teknik pengumpulan data. Ini tuh di sini, Mbak. Kamu nyebarin kuesionernya dengan cara apa? Jadi bukan pakai skala Likert lagi. Kamu dengan datangin langsung ke penjualnya atau dengan cara itu. Ini definisi operasional variable yang kamu taruh sini. Tuh, ini definisi operasional variabel tadi udah kamu jelasin lagi di sini. Jadi teknik pengambilan teknik penyebaran datanya ini kamu kan kuesioner. Nah, kuesionernya ini Anda cara Anda memastikan UMKM-nya pakai itu kamu datang langsung atau kamu by WA atau by apa kan gitu. Terus ya tadi terkait tadi yang tadi Ibu bilang sumber data kan, kamu harus tahu kira-kira berapa banyak yang sudah menggunakan e-wallet itu. Jangan-jangan kan itu makanya tadi di teknik analisis data kamu kan menggunakan SPSS kan ya? Iya, Bu. SPSS. Anda harus observasi dulu. Kira-kira banyak enggak? Karena kamu kan spesifik kan hanya Bengkong Laut Golden City nih. Iya. Ada berapa? Jangan-jangan ya nyampe 30. Kemarin udah saya keliling ke sana sih, Bu. Udah hampir 30, cuman itu masih UMKM yang belum buka. Kalau yang udah bukanya belum saya hitung semua. Ya kan, ya itu semuanya sudah menggunakan e-wallet belum kan gitu kan? Iya. Gimana kamu bisa memastikan mereka akan menggunakan e-wallet kan gitu? Iya nggak? Iya, Karena Bu. artinya kan kamu harus belanja sebanyak 30 itu atau kamu bisa mendatangin langsung kan? Iya, Bu. Kan itu pasti ditanyain, gimana cara kamu memastikan, kan di sini kan yang menggunakan e-wallet. Gimana kamu bisa memastikan penjual itu menggunakan e-wallet?
Salah satu caranya adalah Anda belanja di tempatnya. Atau kan gitu kan ya. Nah, itu namanya teknik pengambilan data itu kayak gitu loh. Iya. Nah, itu jadi bukan ngejelasin skala Likert dan sebagainya tadi, ini di definisi operasional variabel, Mbak. Itu. Jadi kamu memastikan yang ngisi kuesionermu itu sesuai dengan kriteria responden. Caranya bagaimana, tekniknya Anda menggunakan apa gitu loh. Jadi di sini perlu Anda data namanya populasi. Nah, kalau tadi Anda sudah melakukan observasi, ya di sini Anda bilang bahwa peneliti sudah melakukan observasi, ditemukan sekian banyak, bla bla bla. Jadi nanti tuh Anda sudah waktu sidang itu, berarti bukan mengarang gitu loh, bukan. Anda sudah tahu kira-kira apa target responden yang akan ngisi itu ini loh gitu. Makanya perlu namanya observasi. Kalau Anda nggak punya data resmi dari institusi yang terkait kan gitu, atau regulator yang terkait. Kalau punya, coba tanya sebenarnya. Di Bengkong itu kan ada dinas UMKM kan ya? Coba kamu tanya situ. Iya. Bisa coba tanya. Daripada kamu datangin 30 orang kan ya? Iya nggak? Iya, Bu. Kan lebih legal kan maksudnya. Iya. Kalau mintain nanti pas waktu nyebarin kuesioner kan ada, kadang-kadang kan ada responden, mana buktinya kamu diizinkan kan gitu. Ya nggak? Iya, Bu, betul. Nah itu. Kan kamu juga tinggal di Bengkong kan? Coba aja cari di dinas, kan ada dinas UMKM kan dari Pemko kan di situ kan? Ada. Cobalah datangin situ. Baik. Ya. Jadi di sini itu teknik Anda menyebarkan kuesionernya, Mbak. Kamu dengan cara apa? Bukan indikator-indikator ini, skala Likert dan sebagainya itu tadi dipindahin aja ini, dipindahin di definisi dan operasional variabel. Baik, Bu. Oke, terus next. Teknik pengolahan data. Ini kan harusnya ada setelah analisis data, uji validitas, reliabilitas, itu harusnya di pengujian instrumen penelitian ya? Iya, Bu. Instrumen penelitian. Naruhnya di sana. Di sini harusnya adalah ada statistik deskriptif. Belum ada kan tadi ya? Iya, belum. Nah, itu statistik deskriptif. Terus harus asumsi klasik kan? Kalau nggak salah belum ada kan? Belum ada, Bu. Berarti tambahin nanti asumsi klasik baru uji hipotesis. Ya. Jadi nanti ditambahin teknik pengolahan datanya tadi, teknik analisisnya berarti menggunakan, ini asumsi klasik udah ada, tapi kayaknya belum kamu jelasin. Belum, Bu, belum saya jelasin. Tapi di sini saya baca nih, tadi barusan saya baca nih, diisi melalui uji asumsi klasik, tapi kayaknya tadi waktu jelasin kamu belum ada. Iya, belum ada, Bu. Itu sama tadi statistik deskriptif ya? Statistik deskriptif. Di pengolahan data ya, Bu? Teknik analisis data itu loh. Iya, Bu. Oke, kayaknya kurang dikit lagi tuh, Mbak. Uji validitas dan reliabilitas itu di pengujian instrumen penelitian ya. Uji normalitas ini namanya asumsi klasik. Baru normalitas 1, apalagi coba. Normalitas itu kalau nggak salah ada 4 atau ada 5 ya, kamu cek lagi tuh. Ya, baik, Bu. Ya, indikatornya kalau nggak salah 4 atau 5, nanti dicek lagi ya. Iya, Bu. Multicol 2, 3 tadi, terus berapa? Hetero, udah kayaknya udah semua nih. Iya, sama. Tinggal tadi kayaknya statistik deskriptif ya yang belum ada. Ya, belum, Bu. Oke. UJT itu tes stat signifikan di level 10% itu 1,67, Mbak, bukan 196. Kamu baca dulu, baca statistiknya, nanti salahin orang. Ya, Bu. 167 kalau nggak salah. Tapi cek dulu deh ya, kalau nggak salah dulu ya. Nanti saya cek lagi. Bukan 996. Setauku sih 116 kalau nggak salah. 16 atau 17 ya lupa. Antara kebalik itulah angkanya. Oke, terus apa lagi? Udah selesai berarti daftar pustaka.
Coba diklik daftar pustakanya. Oke, berarti sudah pakai. Coba diklik reference. Klik reference. Reference sebelahnya page layout. Oke. Dan itu udah kelihatan tuh Mendeley-nya. Oke. Udah Mbak, tinggal dikit nih. Ya. Minggu depan harusnya udah sambil kamu nyiapin, kan yang revisi tinggal dikit-dikit kan. Ya. Udah bisa sambil nyicil bikin PPT video ya. Ya, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Iya. Oke. Next siapa lagi? Setelah IP. Oke, Yosep. Selamat malam semuanya. Malam. Jadi terakhir kali bimbingan itu revisi judul dari efektivitas menjadi penyusunan SOP pada administrasi program WMK. Agak di zoom Mas Yosep, nggak kelihatan. Oke. Cukup. Di latar belakang masih sama, menyinggung mengenai Merdeka Belajar. Lalu paragraf selanjutnya menyinggung mengenai program WMK ini. Paragraf selanjutnya saya menyinggung mengenai kenapa SOP itu penting. Selanjutnya, mengapa paragraf ini menjelaskan mengapa saya mengangkat judul yang saya angkat. Lalu paragraf terakhir, dalam latar belakang, maka penulis mengangkat judul penyusunan SOP pada perayaan administrasi program MBK yang Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam. Masuk ke identifikasi masalah. Di sini saya merumuskan masalahnya, yaitu bagaimana penyusunan standar operasional prosedur bagian administrasi dalam program MBKM Wirausaha Merdeka. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini untuk batasan datanya mencakup ruang SOP bagian administrasi program MBKM WMK Politeknik Negeri Batam. Batasan lapangannya di sini dilakukan di Politeknik Negeri Batam pada program WMK ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk membentuk SOP yang berada di unit kerja administrasi. Yang kedua untuk mempermudah administrasi dalam pengisian laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama untuk bagi penulis itu untuk memberikan wawasan penulis terkait SOP. Yang kedua ada untuk membaca, menambah pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat mengenai SOP terkait khususnya terkait SOP di bidang administrasi. Yang ketiga untuk instansi, yaitu untuk program WMK ini itu untuk memiliki SOP di bagian administrasi. Situ aja Bu, baru. Oke, coba ke identifikasi masalah tadi. Ini bahasanya identifikasi masalah ya. Kalau identifikasi masalah bukan rumusan masalah bahasanya. Kalau rumusan masalah untuk di 4, kalau identifikasi masalah untuk di 3. Dari tadi, kamu tadi kan udah nyebutin bahwa belum punya penyusunan standar prosedur, bla 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 bla, kan gitu kan ya. Itu kan masalahnya kan? Iya enggak? Ya. Jadi itu yang harus disebutkan namanya di identifikasi masalah, bahwa Polim Batam belum memiliki standar operasional program MBK, khusus programnya aja langsung Wirausaha Merdeka aja, soalnya takutnya bukan general MBKM kan. Oh iya. Tuh. Oke. Terus
Ini administrasinya apa ya? Aku juga agak bingung sih. Coba aja dulu nanti sambil nengok yang lainnya ya. Nah, terus batasan masalahnya mana? Nanti di situ ya, bukan rumusan masalah tapi identifikasi masalah. Nah, ini tadi juga sama, hanya untuk program Wirausaha Merdeka aja. Bukan program MBKM semua kan gitu ya. Oke, terus batasan data kan berarti itu ya, mulainya Wirausaha Merdeka sampai selesai lah. Datamu kan ya. Terus tujuan batasan masalahnya oke. Oke. Oke, kayaknya sebentar baru sampai sini kan ya? Iya, sampai sini baru. Oke, dah silahkan dilanjutkan Mas Yosep. Masih banyak, Bu. Oke. Next siapa? Saya boleh, Bu. Silahkan. Oke, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu, share screen saya? Sudah, Mbak. Oke, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Untuk penelitian saya yaitu determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Dan untuk revisinya, pada bimbingan sebelumnya, saya disarankan untuk melakukan summary untuk uji asumsi klasik. Nah, sekarang saya sudah lakukan summary untuk uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinaritas, dan juga uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu revisi terkait penggunaan tabel. Nah, saat ini saya sudah menggunakan tabel sesuai dengan panduan di riset. Selanjutnya. Itu tadi Mbak penulisan tabelmu 3 di situ kamu rujuknya tabel 6. Ya, Bu. Jadi penulisan tabelmu di situ tabel 3, tapi di kalimatmu itu berdasarkan tabel 6. Oh iya, Bu. Ya nggak kamu revisi kan? Padahal tabelnya 3 kan? Iya, Bu. Yang dicek lagi ya, tabelnya dicek lagi. Oke, Bu. Selanjutnya di kesimpulan. Nah, pada minggu sebelumnya disarankan untuk memberikan informasi mengenai determinan yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi dan juga determinan yang tidak mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Nah, selanjutnya di sini ada selanjutnya revisi saya selanjutnya yaitu implikasi. Nah, di sini saya sudah jelaskan implikasi teoritis dan juga implikasi secara praktis. Nah, dan untuk revisi yang selanjutnya, di sini saya juga sudah memperbaiki keterbatasan penelitian saya. Selanjutnya di referensi juga saya sudah memperbaiki referensinya. Dan terakhir, sebelumnya Ibu menyarankan untuk melakukan cek plagiasi. Saya sudah melakukan cek plagiasi menggunakan aplikasi Identicat, hasilnya similar 27%. Mbak coba diklik referensinya itu. Kamu klik reference. Oke, udah pakai Mendeley ya. Oke. Iya, Bu. Mana hasil uji ininya? Berapa sih syaratnya plagiarisme? Kalau menggunakan aplikasi Identicat 30%, Bu, maksimal. Maksimal 30%. Mana hasilnya? Beneran dicek lah ya, bukan kalian pakai itu ya.
Iya, Bu. Saya share screen aja ya, Bu, itunya. Oke. Mbak, hasilnya aja, Mbak, bukan kamu login. Iya, Bu. Ini Iya. dia lagi di loading, Bu, dokumennya. Ya di-download dari tadi. Oh, Alamak. udah saya download, Bu. Udah. Ya kalau download di-download lah, bukan login lagi. Itu tadi kamu login. Oh. Ini, Bu. Iya, mana hasilnya? Oh, Bu, sudah. Oke. Paling banyak berarti dari mana itu UBI ya? Iya, Bu. Oke. Terus kamu udah mulai nyusun PPT video? Iya, sudah. Kalau untuk PPT-nya sudah. Mungkin Terus? besok saya bakal buat video. Oke, ya udah. Tinggal kelengkapan itu ya. Kalau udah info itu ya. Iya, Nanti Bu. tinggal ACC lewat learning kan? Iya, Bu, learning. Oke. Oke, Bu. Oke. Semangat ya. Mulai Ya, Bu. persiapkan diri. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Next, siapa lagi? Nggak ada? Cuma IP, Septa, Yosep. Lainnya nggak bersuara. Izin saya, Bu. Oke, silahkan. Nah, izin, Bu, terakhir kemarin revisi. Di latar belakangnya sudah saya tambahkan, Bu. Lihat revisiannya dulu, Mas. Saya nggak tahu, nggak ingat kamu terakhir itu tanggal berapa kamu bimbingan. Ujiannya kapan, bimbingannya kapan. Disajiin dulu, sajiin dulu, Mas. Oh, Yang oke, Bu. disuruh revisi apa berita acaranya? Saya bukan dukun yang bisa Nah, nebak-nebak. disuruh tambahkan latar belakang, Bu. Sini. Agak di zoom, Mas, nggak nampak saya. Disuruh tambahkan latar belakang lagi, Bu. Oke. Ini saya tambahkan. Mbak, boleh nggak saya baca dulu? Oke, Bu. Oke. Oke, silakan. Bu. Nah, di sini sudah saya Agak di zoom, tambahkan. Mas, kecil, nggak nampak. Lagi. Udah, Bu. Masih kecil sih di layar saya. Ya, sudahlah.
Oke. Ini sudah saya tambahkan yang di latar belakang. Mas, bahasanya ini karena penerapan peraturan ini masih tergolong baru, tidak jarang wajib pajak masih kesulitan. Ya langsung aja, ini bahasamu bahasa koran, bukan bahasa karya ilmiah. Langsung aja to the point. Karena ini peraturan baru, maka wajib pajak belum familiar penggunaan aplikasi tersebut. Gitu. Kan bahasanya itu aja kan? Ya nggak? Tuh. Nanti kamu mendengarin rekamannya lagi, jangan langsung terbagi sini, nanti temen nggak kebagian waktunya. Oke, siap, Bu. Ya, tuh. Terus apa lagi tadi? Ya tadi itu bener kan? Yang dibilangin itu kamu nggak ikutin, udah ditulisin sama itunya. Udah dikasih jawabannya sama dosen pengujinya, no. WP Ya, Bu. belum familiar kan gitu bahasanya tadi. Itu bahasa ilmiah malah justru yang disarankan itu tadi. Ya, Ya, Bu. tuh. Terus Terus di batasan tambah, data suruh Juli sampai Desember datanya ada kan? ada, Bu. Oke. Terus apa lagi? Tambahkan di tinjauan pustaka. Yang terbaru berarti cipta cipta kerja tadi kan? Ya, Bu. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu tahun 2020 ya? Ya, Bu. Nah, oke. Poinnya yang mana? Yang terkait pajak ya? Ya. Undang-Undang Oke. Cipta Kerja, Undang-Undang HPP. Bu. Oh, harmonisasi peraturan berpajak kan? Oke, terus Selanjutnya, analisis penelitian. ya saya rubah, Bu, sesuai. Ya. Ini karena kamu pakai nanti ini waktu kamu sidang semester genap ya berarti ya. Ini semester ganjil udah ganti panduan loh, nggak tahu nanti sama dosen ininya. Iya kan? Ya, Bu. Ini kan kamu pakai panduan yang harusnya lulus tahun semester genap kemarin kan? Ya, Bu. Nah, sekarang panduannya beda, nggak tahu panduannya beda kalau nggak salah. Ini, ya. Terus Terus ini perubahan rincian tugas. nah, ini kayaknya sudah pernah kamu nggak perbaikin ini, sudah pernah saya kasih masukan juga. Yuk. Nah, buat PowerPoint. Oke. Susunan proposal. Tuh, nomor 7. Pertanyaan. Nah, saya tambahkan juga. Ya ditulisin lampiran daftar pertanyaan siapa, wawancaranya sama siapa, ke siapa. Jangan cuma lampiran aja. Ditulisin Baik, daftar pertanyaan yang nanti siapa yang akan diwawancarin kan gitu. Ya. baik, Bu. Oke. Udah bisa lanjut kamu itu Hafiz. Jangan nunggu ganti tahun lagi kamu, ganti template lagi nanti. Siap, baik. Iya. Oke, selanjutnya siapa? Setelah Hafiz? Saya, Bu. Silahkan.
Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan Ibu Nani. Oke, Bu. Mungkin yang saya tambahkan itu kemarin ada kurangnya di teknik analisis data, itu pakai deskriptif, tahunnya juga ada Di menurut Zoom, Mas, ahli. nggak kelihatan. Oke, Bu. Sudah, Bu. Nggak besar lagi. Kecil, nggak nampak. Oke, cukup. Ya, siap, Bu. Menurut ahli 2018 di teknik analisis datanya, terus, itu ada penambahan harusnya SOP perusahaan, tapi belum bisa saya tambah, Bu, karena nggak tahu ya, Bu, apa namanya, bagian purchasing-nya sibuk kali karena mungkin akhir tahun ya. Cuma kemarin udah ada perjanjian untuk besok sama dia sekalian ngecek proposal saya. Saya nambahin perangkatnya juga, perangkat lunak dan perangkat kelas yang digunakan. Baru itu sih, Bu, sama ada yang saya mau tanyakan itu data dan dokumen yang diolah atau dihasilkan, Bu. Sejauh ini masih belum paham bagian ini. Terima kasih. Kemarin udah sama siapa tadi yang sebelumnya tuh? Ya kamu bagian apa? Yang kamu olah datanya apa? Ya nggak? Data yang diolah apa? Dan yang dihasilkannya apa? Datanya berupa apa? Kalau misalnya kemarin siapa sih yang kemarin temanmu itu yang ketiga itu Nani, bagi, hah? Astagfirullah, sorry, Bu. Wiwit, Bu. Nah, Wiwit kan? Nah, lihat punyanya kita. Oke. Tapi kemarin Kalau Wiwit kan kemarin kan bagian petty cash tuh. Berarti ya, Bu. data yang di ini apa? Berarti kan nota-nota, hasilnya apa? Rekapitulasinya kan? Ya kalau kamu bagian purchasing, apa yang kamu kerjakan? Invoice-nya, Bu. Ya itu kan Oke, datanya. untuk itu, Bu. Terus hasilnya apa? Setelah invoice kamu input dan sebagainya. Hasilnya Rekapannya kan? ya, rekapannya nanti dikasih Iya, ke akun. iya. Nah, itu kan hasilnya, iya. Oke. Kan data dan dokumen yang diolah atau dihasilkan. Jadi datanya dulu berupa apa? Invoice, tadi kamu udah bisa jawab kan? Dan dihasilkannya apa? Berarti kan rekapannya hasil invoice itu tadi kan? Kamu serahkan tadi bilangnya ke accounting. Itulah. Oke, Bu. Mhm. Siap. Sejauh ini masih ini sih, Bu. Mungkin minggu depan udah bisa masukin SOP perusahaannya. Oke, yang lainnya? Jadi tinggal nunggu SOP sama itu tadi ya? Iya, Bu. Oke. Nah, cukup? Fasri? Dari saya cukup, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Next siapa lagi? Habis? Naswa ini kayaknya kurang Naswa, tapi dia nggak komen. Takutnya cuma login aja dia. Ditinggal tidur jangan-jangan. Udah semua ya? Tinggal Naswa aja nggak respon saya panggil. Iya, Bu. Ya kan kita nggak nunggu kan? Iya, Bu. Mungkin tadi login ditinggal tidur kali ya. Oke, berarti tadi Septa sudah mulai daftar, IP juga sudah mulai cek siapin bahannya. Harusnya minggu depan udah clear ya IP itu, kamu udah bisa daftar itu. Jadi udah bisa nyicil video dan sebagainya. Fahri tadi tinggal nyusun itu berarti sudah bisa nyusun kamu Fahri. Tinggal SOP sama itu. Kan kalau proposal nggak perlu nggak perlu cek plagiarisme kan? Ya nggak? Iya, Bu. Baru nanti kayak hasil kayak Mbak Seta. Mbak Seta itu harusnya jangan nunggu minggu depan. Besok itu Kamis, Jumat kamu harus sudah daftar.
Baik, Bu. Masa dari minggu kemarin kamu nggak daftar-daftar? Faiz, yang bisa menyelesaikan risetmu ya kamu sendiri, bukan tetanggamu ya, bukan temanmu. Oke, berkumpullah dengan teman-teman Anda yang rajin. Jangan berkumpul teman-temannya yang nggak pernah bimbingan. Kalau temannya yang rajin bimbingan, minimal aura rajinnya menular. Tapi kalau kumpulnya sama teman-teman yang nggak pernah bimbingan, ya sama, kita juga ikut. Ya kan? Aura itu kan menular. Merembet bahasanya. Jadi itu. Jadi berkumpullah dengan teman-temannya yang rajin bimbingan. Dan sering-seringlah diskusi. Jadi bimbingan itu, diskusi itu nggak harus dengan dosen pembimbing, tapi sudah diskusi dengan tadi kayak Fahri kan bisa diskusi sama kemarin temanmu yang itu kan udah selesai ya, tinggal harusnya hari ini harusnya dia bimbingan ya. Saya udah selesai, tapi kok nggak ada kabar-kabar. Inilah kadang-kadang saya kalau nggak dipasang target itu sampai nanti akhir tahun udah ganti semester, nanti nyeselnya di belakang. Tuh. Kalau udah mau wisuda, daftar wisuda baru nyesel. Oke, itu semuanya teman-teman, berkumpullah dengan tadi pesan saya, kumpullah dengan teman-teman yang rajin bimbingan supaya Anda juga ketularan rajinnya. Tuh. Dan bikinlah target buat diri sendiri karena tugas akhir ataupun skripsi itu yang bisa menyelesaikan bukan tetangga Anda, bukan teman Anda, tapi ya diri kita sendiri. Tuh. Yang mengerti ya diri Anda sendiri. Saya sebagai pembimbing hanya mengarahkan aja sesuai dengan kapasitas yang saya tahu. Kalau nggak tahu kan saya juga ngasih tahu bahwa oh coba dicek lagi ya, takutnya saya salah kan gitu. Oke, itu saya cukupkan sekian bimbingan kita hari ini. Semuanya tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, izin ya, Alif ya. Iya, Bu.